Shalom buat kita semua, khususnya buat anak-anak kelas 3 reguler. Selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga semuanya tetap selalu baik, sehat, dan tetap selalu sukacita. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran daring kita. Kita akan belajar agama. Jangan lupa dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Dan harus bersiap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke nak, kita sekarang akan belajar yaitu tentang Allah hadir dalam setiap peristiwa. Ya, adapun nats pendukung dari Alkitab 2 Petrus 3 ayat 9 dan Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Dibuka dan dipersiapkan dirinya nak untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, didengarkan dan diikuti doa misrina dari tempat masing-masing. Kita satukan hati kita, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam hidup kami, sehingga bersamamu kami aman. Ajar kami selalu bergantung kepadamu. Tuhan, kami mau belajar, kiranya Engkau berkati anak-anak kelas 3 reguler, supaya menjadi anak yang pintar dan mau bersungguh-sungguh untuk belajar. Berkati kami semua ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi Yesus besertaku. Ya, tentu kamu pernah mendengarnya. Diikuti dan dinyanyikan lagunya ya anak-anak, supaya kamu dapat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran agama. Selamat bernyanyi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus
Selamat belajar anak-anak, selamat menonton video pembelajaran. Semangat, Tuhan memberkati. Oke nak, adapun nats Alkitab kita pada pagi hari ini tadi tertulis dari 2 Petrus 3 ayat 9. Dibuka Alkitabnya anak-anak, minta bantu orang tuanya. Isinya adalah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya nak, dari kitab 2 Petrus 3 ayat 9 yang terdapat dari kitab Perjanjian Baru. Disimak ya nak video pembelajarannya. Kita belajar yaitu tentang si Musa. Musa di Gunung Horeb atau di Gunung Allah. Musa tinggal di Midian, jauh dari sanak saudaranya. Musa tidak berani kembali ke Mesir karena takut pada Raja Firaun. Di Midian, Musa bekerja mengembalakan kambing domba Yitro di Gunung Horeb. Tiba-tiba dilihatnya semak duri yang menyala, tapi tidak terbakar. Musa semakin heran karena dari semak duri itu terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Musa baru tahu bahwa ternyata itu adalah Allah. Allah hadir dalam rupa nyala api. Di Gunung Horeb, Allah mengutus Musa untuk menghadap Firaun, agar Firaun membebaskan bangsa Israel yang telah lama diperbudaknya. Musa tidak takut, karena Allah menyertainya. Tidak selamanya hidup manusia itu menyenangkan. Ada kalanya hidup tidak menyenangkan, meskipun hal itu tidak diharapkan. Misalnya, pada musim hujan banjir melanda. Dengan peristiwa yang ada, Allah menghendaki manusia hanya bergantung kepadanya. Sebab hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk mengatasi kesulitan umat-Nya. Itulah tadi nak judul pelajaran kita hari ini. Allah hadir dalam setiap peristiwa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh takut. Apapun yang terjadi, musibah apapun yang ada pada kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan, nak. Dan kita tetap harus bergantung dalam nama Tuhan Yesus. Seperti berikut ini, berbagai musibah yang menimpa negeri kita ya nak ya. Yang pertama sekali ada musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh. Itulah terjadi pada tahun 2004. Berbagai peristiwa yang terjadi di negeri kita ini nak. Yang kedua, gempa yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006. Adapun musibah yang ketiga, banjir bandang yang melanda Wasior, Papua Barat pada tahun 2010. Dan yang keempat, meletusnya Gunung Merapi yang melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006 dan 2010. Yang kelima, ada peristiwa banjir bandang yang melanda Manado pada awal tahun 2014. Inilah nak beberapa peristiwa yang terjadi dalam negeri kita. Peristiwa gejala alam atau musibah yang menimpa negeri kita. Ya, walaupun begitu banyak musibah yang menimpa kita harus tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ya nak, karena kita tidak perlu takut. Semua itu adalah rancangan daripada Tuhan untuk kita. Ya, musibah yang terjadi tentu membawa duka yang sangat mendalam bagi bangsa kita. Apakah Allah hadir dalam kedukaan bangsa kita? Allah tentu hadir. Allah menggerakkan hati banyak orang
untuk peduli bagi para korban yang terkena musibah. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan Allah tidak menginginkan umatnya binasa. Oleh karena itu, tetaplah untuk selalu bersyukur. Tetaplah untuk selalu mengucap syukur dalam berbagai hal. Ya nak, mengucap syukur itu artinya kita berterima kasih. Paham ya anak-anak? Sampai di sini. Demikianlah nak materi agama kita untuk pada pagi hari ini. Sebagai tugasnya kamu lihat dari video pembelajaran berikut ini. Oke nak? Nah ini untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kamu kerjakan halaman 25. Kegiatan siswa halaman 25. Bisa ya anak-anak? Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah itu dapat kami dengar dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang selalu hadir dalam segala peristiwa, memberi kekuatan dan keteguhan sehingga kami dapat terus menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Semangat, Tuhan memberkati.